Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit materi atau ilmu ya, itu tentang logika. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Jadi logika 300 SM oleh Aristoteles, logika tradisional atau logika klasik. Kemudian itu ditemukan oleh Aristoteles ya. Kemudian 2000 tahun setelah itu dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut logika simbolik. Oke, logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Nah, logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya logos. Bahasa Yunani ini logos yang artinya kata, ucapan, atau alasan. Kemudian logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Oke, next. Tujuan dan aturan logika. Yang pertama, tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Kemudian aturannya bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Teman-teman bisa dimengerti. Kemudian logika matematika logik. Oke. Yang pertama, memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Logika proporsional, ada logika predikat, ada logika puji, logika kabur, ada pemrograman logika dan sebagainya. Oke, lanjut. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika fuzzi atau di Indonesia disebut dengan logika kabur atau samar. Suhu udara AC ini contohnya, suhu udara AC, mesin pencuci, kulkas, dan lainnya. Oke, logika sendiri terbagi atas dua. Ada logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pernyataan, proportional logic, ada yang kedua logika predikat logic, ada logika hubungan, relation logic, kemudian ada logika himpunan. Nah, 4 aspek ini adalah bagian dari logika pasti. Kita masuk kepada logika tidak pasti, ada logika samar atau kabur, Fuzzy logic. Oke. Logika pasti. Nah, tadi kan yang pertama adalah logika pernyataan, proportional logic. Membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungnya sehingga didapat kalimat menyebut yang berupa kalimat deklaratif. Dan yang kedua, logika predikat logic. Menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas. Oke, logika hubungan relation logic mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi, simetri, reflektif, dan antrimis. Oke, yang terakhir adalah logika himpunan, membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Dan logika tidak pasti, logika samar, kabur, atau fuzzy logic. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, ya atau tidak, 0 atau 1, kemudian benar atau salah. Oke. Logika dan komputer. Di logika dan komputer ini memiliki hubungan yang sangat erat ya. Logika disebut juga the calculus of computer science. Ya. Kemudian karena logika memegang peranan yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Dan peran kalkulus matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, kemudian ilmu kimia, dan sebagainya. Oke, next. Logika komputer numerik dan matematika diskrit memiliki peran penting dalam ilmu komputer karena semuanya berperan dalam pemrograman. Yang pertama, logika merupakan dasar-dasar matematis. Suatu perangkat lunak digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program ya, serta menguji ketepatan suatu program. Yang kedua, logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem basis data, teori digital, komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar jaringan, syaraf tiruan, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Kemudian contoh yang populer dalam sistem digital yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika. Untuk membuat gerbang logika, logic state, logic gates ya, dan arsitektur komputer sebagai inti mikroprosesor ya atau otak komputer, central processing unit. Arsitektur sistem komputer tersusun atas rangkaian logika
1 true dan 0 false, 1 benar dan 0 salah, yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika AND, OR, NOT, SOR, dan program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap permasalahan dengan bantuan komponen program if, then, else, for, to, while, case of, dan lain-lain. Oke. Kesimpulannya, jika seseorang ingin mempelajari ilmu komputer, maka ia tidak bisa terlepas dari masalah logika. Oleh karena itu, logika matematika dipelajari secara formal di perguruan tinggi, khususnya dalam ilmu komputer, sebagai mata kuliah wajib semester 1 di Indonesia. Sendiri ilmu komputer lebih populer dengan nama teknik komputer atau teknologi informasi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni dasar-dasar logika. Logika dan pernyataan proposisi. Yang pertama ada kata, merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Kemudian yang kedua ada kalimat, kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa yang mengandung arti. Kemudian yang ketiga ada pernyataan, disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat bersifat menerangkan dan disebut juga proposisi. Kemudian catatan, di dalam matematika tidak semua pernyataan bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan kalimat deklaratif proporsional adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tapi tidak keduanya. Nah, ini contohnya ya. Tidak semua kalimat berupa proposisi ya. Yogyakarta adalah kota pelajar, benar. 2 tambah 2 sama dengan 4, benar. Semua manusia adalah fana, benar. 4 adalah bilangan prima, pasti salah ya. Kemudian 5 kali 12 sama dengan 90, salah ya kan. Oke, kita lanjut. Penghubung kalimat tabel kebenaran. 1 atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru lewat penggunaan operator logika. Kemudian kedua, proposisi yang dihasilkan dalam kombinasi disebut dengan proposisi majemuk atau compound composition. Ada bagian 2, proposisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Yang kedua, proposisi majemuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. Yang ketiga, dalam logika dikenal 5 buah penghubung. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang pertama ada negasi ya. Ini simbolnya seperti teman-teman bisa lihat di layar. Bentuknya dia tidak. Kemudian ada konjungsi, artinya dia dan atau and. Bentuknya dan. Kemudian di sini ada atau disjungsi ya. Atau kemudian implikasi jika maka. Kemudian biimplikasi, ini simbolnya ya. Bila dan hanya bila. Oke. Kiranya kita bisa masuk ke kita masuk ke materi yang pertama. Negasi not. Ini simbolnya guys ya, bisa dilihat. Jika P sebarang proposisi, pernyataan not P atau negasi dari P akan bernilai false. Jika P bernilai true dan sebaliknya ditulis dengan negasi P dan diberikan dalam tabel kebenaran. Nah, jika P benar, maka negasi P-nya salah. Dan jika P salah, maka negasi P-nya benar. Jika P representasi dari Anita ada di rumah, maka negasi P mempresentasikan Anita tidak ada di rumah, atau Anita keluar, atau tidaklah benar Anita ada di rumah. Kemudian negasi adalah suatu operator unary atau monedik atau monadika, yaitu operator yang hanya melibatkan satu operan. Bisa dipahami ya teman-teman. Dan konjungsi, ini simbolnya ya. Teman-teman lihat simbolnya. Konjungsi adalah suatu operator binary atau diadika, yaitu operator yang melibatkan dua operan. Jika P dan Q sebarang dua proposisi kalimat deklaratif sama dengan kalimat yang dapat bernilai benar atau salah, maka pernyataan P and Q akan mempunyai T true benar atau salah. Jika dan hanya jika kedua proposisi P dan Q bernilai P true benar, ia ditulis dengan P konjungsi Q.
Oke, dengan operator funktor muncul di antara dua operan tersebut dan mempunyai tabel kebenaran sebagai berikut. Jika P benar dan Q salah, maka konjungsi dari P dan Q benar. Dan jika P benar, Q salah, konjungsi dari P dan Q adalah F. Dan jika P salah dan Q benar, maka konjungsi dari P dan Q salah. Kemudian apabila P salah kemudian Q benar, P salah kemudian Q juga salah, maka konjungsi dari P dan Q salah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi dia harus benar kedua-duanya ya. Jadi tidak boleh salah salah satunya. Jadi harus benar. Saling memenuhi syarat. Jadi si P harus benar, si Q juga harus benar. Apabila salah satu salah, maka hasilnya salah. Bisa dilihat kan? Sifat-sifat operator konjungsi adalah komutatif. P konjungsi Q sama dengan Q konjungsi P ya kan? Asosiatif. P konjungsi Q konjungsi R sama dengan P konjungsi P konjungsi R. Oke, bisa dipahami teman-teman. Disjungsi OR. Ya, tahu ya. Disjungsi juga ada jarang menggunakan bentuk either or. Dan kedua, pernyataan P or Q mempunyai nilai true benar jika dan hanya jika P atau Q atau keduanya bernilai benar. Ditulis dengan P disjungsi Q dan mempunyai tabel kebenaran sebagai berikut. Apabila P benar dan juga Q benar, maka disjungsi dari P dan Q benar. Kemudian apabila P benar kemudian Q salah, maka hasilnya benar. Kemudian apabila P salah kemudian Q benar, maka disjungsi dari P dan Q benar. Dan apabila P salah dan Q salah, maka disjungsi dari P dan Q salah. Jadi teman-teman bisa dipahami ya di sini. Apabila salah satu saja memenuhi, P saja memenuhi, dia benar, maka hasil dari disjungsi P dan Q dia benar. Nah, sebaliknya juga begitu. Apabila hanya Q saja yang memenuhi, dia benar dan kemudian P-nya salah, maka hasilnya tetap benar. Jadi dia salah satu saja tidak apa-apa, yang penting memenuhi satu syarat. Dan apabila salah keduanya, otomatis disjungsi dari P dan Q salah. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini contoh kalimat berikut. Pensil itu murah. Kan ini kita belajar disjungsi. Pensil itu murah. Disjungsi Anita memerlukan atau keduanya. Ya kan? Saya bangun terlambat. Nah, disjungsi anjing besar itu mengejarnya atau keduanya. Lampu mati. Nah, itu kan. Disjungsi kabelnya putus keduanya. Pada kalimat pertama, Anita membeli pensil itu karena harganya murah atau karena ia membutuhkan atau keduanya. Sedang kalimat kedua, saya terlambat dengan karena bangun terlambat atau dikarenakan dikejar anjing besar atau keduanya kan. Dan yang ketiga, lampu mobil mati karena lampunya, pelentongnya mati atau kabelnya putus atau keduanya. Hal itu sama berarti bahwa operator atau disjungsi disebut dengan include or. Oke guys. Nah, di sini ada implikasi. Jika P dan Q adalah proposisi, maka diperoleh pernyataan jika P maka Q, yang juga berarti P hanya jika Q. Nah, itu berarti P hanya jika Q. Karena jika Q bernilai salah not, maka benarnya pernyataan tersebut haruslah juga P salah not P. Dan juga berarti jika P, ada juga yang mengatakan Q merupakan syarat perlu untuk P. Karena terjadinya Q, memang mutlak diperlukan terjadinya P. Sebab jika Q salah not P, maka juga P salah not P. Agar pernyataan tersebut bernilai benar, juga ada yang mengatakan P merupakan syarat cukup untuk Q. Karena jika P terjadi, P benar, maka Q pun terjadi benar. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Dari penjelasan di atas, maka dipilih bahwa pernyataan tersebut T true, benar.
Jika P benar dan Q benar atau P salah F, itu salah ya, itu false ya. Jika tidak demikian, yaitu P adalah T dan Q adalah salah, maka ia bernilai salah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pernyataan tersebut benar jika P benar dan Q benar atau salah, ya kan? Dan Q boleh salah, boleh benar, dan tabel kebenarannya. Pusing kan teman-teman? Nah, kita lihat dalam tabel kebenarannya. Kurang lebih seperti ini. Jika P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Dan apabila P benar dan Q salah, maka hasilnya salah. Dan kemudian apabila P salah dan Q benar, maka hasilnya benar. Bisa dilihat teman-teman ya. Dan apabila P salah dan Q benar, maka hasilnya teman-teman, apabila P salah dan Q salah, maka hasilnya benar. Jadi kita bisa lihat dari penguraian di atas tadi, apabila poin P terpenuhi, maka otomatis Q juga terpenuhi, ini kan. Dan apabila P tidak terpenuhi, maka hasil Q atau hasil implikasi dari P dan Q dia salah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, satu contoh. Dan apabila P salah, maka dan Q juga salah, maka implikasi dari P dan Q dia salah. Oke teman-teman. Ini untuk penjelasan tabel di atas ya, merupakan ini teman-teman bisa dilihat. Jika Anita pergi ke luar negeri, maka ia mempunyai paspor. Maka dijelaskan sebagai berikut. Jika Anita ke luar negeri, benar, dan ia mempunyai paspor, maka legal, benar. Jika Anita ke luar negeri, benar, dan jika tidak mempunyai dan ia tidak mempunyai password, maka ilegal. Nah, salah. Kemudian, jika Anita tidak keluar negeri, salah, dan ia mempunyai password, benar, maka legal, benar. Jika Anita tidak keluar negeri, salah, dan ia tidak mempunyai password, salah, maka legal, benar. Perhatikan bahwa implikasi tidak bersifat komutatif dan juga bersifat asosiatif. Operator implikasi sering disebut dengan operator kondisional. Jadi menyesuaikan ya. Di sini biimplikasi atau ekuivalensi ya teman-teman. Mohon maaf pengucapannya kurang baik. Oke, yang pertama, suatu pernyataan P adalah ekuivalen dengan Q mempunyai nilai T benar, dan hanya jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, ditulis P biimplikasi Q, dan mempunyai tabel kebenaran sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat. Apabila P benar dan Q benar, maka biimplikasi P dan Q benar. Dan apabila P benar dan biimplikasi dari Q salah, maka P biimplikasi Q salah. Dan apabila P salah kemudian Q benar, maka biimplikasi dari P dan PQ salah. Apabila P salah kemudian Q juga salah, maka biimplikasi PQ benar. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi jika dan hanya jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Bisa dilihat dan bisa dipahami ya teman-teman. Nah, di sini juga ada ingkaran ya teman-teman. Kiranya bisa dilihat. Ingkaran negasi suatu proposisi ya kan. Contoh, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya yaitu P dan Q bernilai benar. Sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar, dan bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah. Nah, jadi pernyataan awalnya itu dia harus salah, maka dia akan bernilai benar. Dan apabila pernyataan awalnya benar, maka dia bernilai salah. Nah, oleh karena itu negasi dari Fahmi makan nasi dan minum kopi
adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah satu komponennya merupakan negasi dari komponen pernyataan awalnya. Jadi negasinya adalah Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Negasi suatu disjungsi, ini bisa dilihat ya. Ini contoh ya, Fahmi makan nasi dan minum kopi lagi. Suatu disjungsi akan bernilai salah hanya jika kedua komponen penyusunnya bernilai salah. Selain itu benar. Maka karena itu negasi dari kalimat di atas tidak benar bahwa Fahmi makan nasi atau minum kopi, atau dapat juga dikatakan Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Nah, itu contoh dari disjungsi, negasi suatu disjungsi. Kemudian ada negasi suatu implikasi. Jika hari hujan, maka Adi membawa payung. Nah, memperoleh negasi dari pernyataan di atas, kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk disjungsi, kemudian dinegasikan, yaitu P implikasi negasi P, ya kan, ini bisa dilihat teman-teman. Maka negasinya P implikasi Q. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Negasi P, ya kan, disjungsi kemudian implikasi dari Q. Oke. Negasi suatu biimplikasi. Nah, ini bisa dilihat contohnya teman-teman. Diberikan suatu formula proporsional P. Negasi daripada P ditulis dengan negasi P. Jika suatu proporsional dinegasikan menjadi lebih mudah untuk disederhanakan, maka untuk menyederhanakan ditempuh dengan menegasikan terlebih dahulu, kemudian dikerjakan dengan formula-formula yang telah ada. Jadi lihat contoh-contohnya teman-teman. Baik, itulah sedikit materi yang saya berikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya datangnya dari saya. Akhir kata, Allahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.